Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu ayo belajar matematika. Pokok bahasannya mengukur sudut. Pustaka, buku matematika SD, dan dari berbagai sumber lainnya. Namun, sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Pengenalan sudut. Perhatikan tayangan berikut. Ini adalah sebuah bangun datar lingkaran yang telah terbagi oleh dua garis diameter, yaitu diameter AQ dan diameter KN. Adapun bagian yang diarsir yang menempati juring dari lingkaran tersebut, itulah yang disebut dengan sudut. Lingkaran tersebut telah terbagi menjadi 4 bagian yang masing-masing telah diberi arsiran. Berarti lingkaran tersebut terdiri dari 4 sudut. Adapun pusat lingkaran adalah titik perpotongan garis AQ dan garis KN, yaitu titik O. Cara menulis dan membaca sudut. Sudut-sudut yang terbentuk pada lingkaran tersebut adalah 1. Ini cara penulisannya, dan cara membacanya sudut AON. Kemudian dikarenakan di sini belum berbicara tentang besaran sudut, maka cukup ditulis sudut O1. 2. Sudut AOK sama dengan sudut O2. 3. Sudut AOQ sama dengan sudut O3. 4. Sudut QON sama dengan sudut O4. Pengertian sudut. Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua garis yang bersekutu pada pangkalnya. Dua garis itu disebut kaki sudut. Pangkal kedua garis disebut titik sudut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar sudut AIK atau sudut Q di samping ini. Adapun yang dimaksud dengan kaki sudut, yaitu kaki sudutnya adalah garis AQ dan garis QK. Sedangkan titik sudutnya adalah titik B. Macam-macam sudut. 1. Sudut siku-siku. Besarnya 1/4 dikali sudut satu putaran, yaitu 1/4 dikali 360 derajat.
sama dengan 90 derajat. Jadi besaran sudut siku-siku adalah 90 derajat. Seperti yang ditampilkan pada gambar, ini merupakan sudut 90 derajat. 2. Sudut lancip. Besarnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi, besaran sudut lancip adalah 1 derajat sampai dengan 89 derajat. Pada gambar adalah bagian yang diarsir. Itu adalah sudut lancip. 3. Sudut tumpul. Besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi, besar sudut tumpul adalah dari 91 derajat sampai dengan 179 derajat. Pada gambar ditampilkan yaitu daerah yang diarsir. Itu adalah sudut tumpul. 4. Sudut lurus. Besarnya setengah kali sudut satu putaran, yaitu setengah dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi sudut lurus adalah 180 derajat. Kita lihat dalam gambar. Ini yang dimaksud dengan sudut lurus. Besarannya 180 derajat. Mengukur besar sudut. 1. Dengan cara menggunakan satuan tak baku. Mengukur besar sudut dengan satuan tak baku yakni dengan membagi lingkaran menjadi 8 potong yang ukurannya sama besar. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping digunakan untuk mengukur besar sebuah sudut. Maka, hasil pengukuran besar sudut pada bahan sudut matematikanya akan menjadi ibarat di bawah ini. Ini dibaca satu sudut satuan. Dan ini dibaca 3 sudut satuan. Dan ini dibaca 5 sudut satuan. Mengukur besar sudut. Yang kedua, dengan cara menggunakan satuan baku. Pada sudut yang diukur adalah besarnya yang dinyatakan dalam derajat. Misalnya 15 derajat, atau ditulis 15 dengan tanda 0 kecil di atas. Besar sudut dapat diukur dengan alat yang dinamakan busur derajat seperti ini. Dan ini bagian dari busur derajat, yaitu titik pusat, skala. Skala ada dua, ada skala luar dan skala dalam. Dan ini adalah bagian dari diameter busur derajat. Dan kita coba menggambar ukuran 15 derajat. Pada gambar nampak 2 garis kaki sudut. Yang satu mengarah kepada skala 15 derajat. Maka inilah besaran sudut 15 derajat. Kita coba lagi yang lain. Dan ini adalah besaran sudut 60 derajat. Dan ini adalah besaran sudut 135 derajat. Cara mengukur sudut dengan busur derajat.
Contoh, berapa besar sudut akikah pada gambar di samping? Langkah pengukuran besar sudut akikah sebagai berikut. A. Pusat busur derajat diimpitkan dengan titik Q. Kita ambil contoh seperti ini. Ingat, 0 derajat harus ada di sebelah kanan. Kemudian kita impitkan titik pusat dengan titik Q yang menjadi titik sudutnya. Selanjutnya, diameter busur derajat berimpit dengan kaki sudut, yaitu QA. Nah, ini adalah contoh berimpitnya diameter busur derajat dengan kaki sudut QA. Nampak jelas kaki sudut QK itu berada pada skala 75 derajat. Berarti besaran sudut AQK adalah 75 derajat. Jadi besar sudut AQK sama dengan 75 derajat. Atau ditulis dengan lambang sudut seperti ini, sudut AQK sama dengan 75 derajat. Cara menggambar sudut dengan busur derajat. Contoh, gambarlah sudut AQK dengan titik sudutnya yaitu Q, yang besaran sudutnya 60 derajat, 45 derajat, dan 135 derajat. Penyelesaiannya, langkah pertama kita membuat yaitu kaki sudut QA. Selanjutnya kita gunakan busur derajat. Ingat, titik pusat harus berimpit dengan titik sudut yaitu Q. Selanjutnya, diameter busur derajat harus berimpit dengan garis kaki sudut QA. Selanjutnya, kita cari skala 60 derajat dan kita tandai. Kemudian, busur derajat kita simpan dan mulailah kita membuat kaki sudut lainnya dengan cara membentangkan garis dari titik Q ke titik yang sudah dibuat. Inilah garis QK dan ini adalah gambar 60 derajat. Selanjutnya kita buat yang 45 derajat. Langkahnya sama, yaitu titik pusat berimpit dengan titik Q. Kemudian diameter busur derajat berimpit dengan garis QA. Selanjutnya kita cari skala 45 derajat dan kita kasih tanda. Kita lepas busur derajatnya. Kemudian kita membuat garis dari titik Q ke titik yang telah dibuat. Dan inilah gambar besaran sudut 45 derajat. Selanjutnya kita membuat besaran sudut 135 derajat. Langkahnya sama, yaitu titik pusat diimpitkan dengan titik Q yang menjadi titik sudutnya. Kemudian diameter busur derajat diimpitkan dengan garis QA. Selanjutnya kita mencari skala 135. Kemudian kita kasih tanda dengan titik. Kita lepas busur derajatnya. Langkah selanjutnya kita membuat garis dari titik Q ke titik yang dibuat. Dan inilah gambar besaran sudut 135 derajat. Demikian pembahasan tentang mengukur sudut.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.